Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Cara Kilat Belajar Tajwid. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berada di episode yang ke-13 dari materi Cara Kilat Belajar Tajwid ini. Dan kali ini kita akan mempelajari materi tentang lafzul jalalah atau lafaz Allah, lafaz yang diagungkan. Jadi ada beberapa cara untuk membaca lafaz Allah di dalam Al-Quran yang nanti akan dibahas pada kesempatan kali ini. Lafzul jalalah atau cara membaca lafaz Allah yang diagungkan di dalam Al-Quran ini ada dua. Yang pertama, lafzul jalalah tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi lafaz Allah yang dibaca tebal. Lalu kriterianya apa lafaz Allah atau lafzul jalalah ini dibaca tafkhim? Yaitu apabila lafaz Allah ini didahului dengan huruf yang berharokat fathah atau dhamma serta berada di awal kalimat atau ibtida. Jadi sekali lagi, lafaz Allah dibaca tebal atau tafkhim apabila didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi ini konsentrasinya adalah pada harokat pada harokat, yaitu lafaz Allah yang didahului dengan huruf fathah atau dhamma serta berada di awal kalimah atau ibtida. Nanti ada contoh-contohnya. Setelah kita tahu kriteria atau definisi tentang lafzul jalalah tafkhim, maka kategori yang kedua adalah yang disebut dengan tarqiq, yaitu lafzul jalalah tarqiq. Itu artinya di sini tarqiq itu tipis. Kapan lafzul jalalah, lafaz Allah itu dibaca tipis? Apabila didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Jadi kalau lafzul jalalah tafkhim itu didahului oleh 3 macam harokat. Bisa didahului oleh huruf yang berharokat fathah, atau huruf yang berharokat dhamma, atau di awal kalimat. Sedangkan kalau tarqiq ini hanya satu kategori saja, yaitu dia dibaca lafzul jalalah tarqiq atau tipis jika lafaz Allah didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Alhamdulillah, ini mudah sekali sehingga kita nanti akan bisa membaca dengan benar apabila di dalam Al-Quran itu ditemui lafaz Allah. Yuk sekarang kita masuk pada contoh-contoh bacaan lafzul jalalah. Yang pertama kita akan lihat contoh bacaan lafzul jalalah tafkhim atau yang dibaca tebal. Ada 5 contoh masing-masing, nanti yang dibaca tafkhim ataupun yang dibaca tarqiq. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama terdapat pada lafaz ini. Saya akan membacanya 2 kali dan para sahabat sekalian bisa memperhatikan baik-baik, kemudian bisa mengulanginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya akan ulang sekali lagi dengan pelan-pelan. Allahu la
bacaan ini, dari penggalan ayat Al-Quran ini, kita bisa menemukan lafzul jalalah tafkhim. Tentu ini adalah lafaz Allah. Nah, karena dia di awal kalimat, maka Allahnya dibaca tebal. Allahu la ilaha illa. Ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, lafal Allah di sini, lafal Allah kita baca tebal karena dia terletak di awal kalimat, ya, di awal ayat atau ibtida. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Para sahabat sekalian, perhatikan baik-baik. Berikutnya adalah lafaz Allah di dalam kalimat ini. Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Kita lihat di sini mana bacaan lafzul jalalah tafkhim sama dengan contoh yang di atasnya. Di sini lafaz Allah berada tepat di awal kalimat, maka lafaz Allah ini dibaca tebal. Ya. Nah, nanti para sahabat sekalian bisa membedakan lafaz Allah itu bacaan atau pelafalannya gimana. Kalau lafaz Allah tafkhim gimana, kalau lafaz Allah tarqiq itu gimana. Jadi kalau tebal ya Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Kemudian kita melangkah kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadran. Saya ulang. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadran. Kita lihat di sini lafaz Allah terletak di tengah-tengah ini. Qad ja'ala Allah, karena diawali dengan harokat fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, ya. Karena didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Mana fathahnya ini? Jadi dibaca qad ja'ala Allahu likulli syai', ya. Ja'ala Allah. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadran. Ya, ja'ala Allah. Allahnya dibaca tebal karena diawali dengan huruf harokat fathah. Kita menginjak pada contoh yang keempat. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah. Ya. Saya akan ulang sekali lagi. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah. Ya, di sini kita bisa mengenali bacaan lafzul jalalah tafkhim atau Allah yang dibaca tebal karena ada huruf berharokat dhammah sebelum lafaz Allah, sehingga Allahnya dibaca tebal lafaz Allahnya. Naqatullah.
Jadi sangat mudah para sahabat sekalian. Contoh yang terakhir di lafzul jalalah tafkhim ini, subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum. Ya, saya ulang, subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum. Lafaz Allah ini dibaca tebal karena diawali dengan huruf yang berharokat fathah, sehingga Allahnya ini dibaca tebal. Saya akan mengulangi sekali lagi para sahabat sekalian. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum. Kallahumma, subhanakallahumma, ya. Sekarang kita lihat pada contoh lafzul jalalah tarqiq, ya. Jadi lafaz Allah yang dibaca tipis. Kalau yang tadi lafaz Allah yang dibaca tebal, maka sekarang kita punya 5 contoh penggalan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada lafzul jalalah tarqiq. Mari kita lihat sama-sama contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita lihat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illah. Nah, ini ya. Jadi dibaca illahu. Yarfa'illah. Itu dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berharokat kasroh. Mana kasrahnya ini? Sehingga dia harus dibaca tipis. Gimana cara membaca tipisnya? Yaitu yarfa'illahu alladhin illah. Jadi jangan sampai dibaca seperti ini. Kalau seperti ini salah. Yarfa'illahu, nah itu menjadi tebal, itu salah. Yang betul yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Oke para sahabat sekalian, mudah bukan? Jadi nanti kita sudah tahu mana lafaz Allah yang dibaca tebal, yaitu Allah itu tebal, illah, lillah itu dibaca tipis. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya, yang kedua. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Oke para sahabat sekalian, di sini ada lafzul jalalah tarqiq. Di mana? Di sini lafaz Allah yang dibaca tipis. Kenapa kok nggak dibaca Allah tapi dibaca illah? Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, sehingga dibaca tebal para sahabat sekalian. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Tidak boleh dibaca yujadilu fillahi, salah. Jadi nanti tidak boleh dibaca tebal tapi dibaca tipis. Man yujadilu fillah.
Oke para sahabat sekalian, kita masuk ke contoh yang ketiga. Wa'tasimu billahi wa akhlasu. Wa'tasamu billahi wa akhlasu. Wa'tasamu billah. Nah ini ya, wa'tasamu billah dibaca lafzul jalalah tebal karena pada lafaz Allah didahului dengan huruf berharokat kasrah. Mana billah, billah. Jadi jangan dibaca billahi, salah, tapi dibaca billahi wa akhlasu. Wa'tasamu billahi wa akhlasu. Para sahabat sekalian, sangat mudah dan kita masuk contoh yang keempat. Terdapat pada lafaz ini, malakum la yarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kita akan kenali mana lafzul jalalah di dalam kalimat ini. Dengan mudah kita sudah tahu bahwa lafaz Allah terletak di sini, di bagian akhir. Ya. Gimana cara membacanya? Dia dibaca tipis. Kenapa? Karena didahului dengan harokat kasrah, sehingga dibaca tarjuna lillahi waqara. Jangan dibaca lillahi waqara. Lillahi itu salah. Lillahi di sini kalimat Allah dibaca lillahi salah. Yang betul dibaca lillahi waqara. Kita akan lihat pada contoh yang terakhir dari lafzul jalalah tarkib. Terdapat pada lafaz ini, Qulillahumma fatiras samawat. Saya ulang. Qulillahumma fatiras samawat. Ya, di sini lafaz Allah terletak pada kalimat ini, pada kalimat Allahumma. Nah, ini. Ketika lafaz Allahumma ini kita lihat di sini diawali dengan huruf yang berharokat kasrah, maka lafaz Allah ini akan menjadi lafzul jalalah tarkik. Ya, menjadi lafaz Allah tipis, sehingga cara membacanya Qulillahumma fatiras samawat. Jangan dibaca Qulillahumma fatir. Ini salah. Ya. Maka yang betul adalah Qulillahumma fatiras samawat. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita sudah menuntaskan materi lafzul jalalah ini atau cara membaca lafaz Allah ini, sejak dari pengertian, kemudian terjemah, kemudian definisi, sampai pada contoh-contohnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus meluangkan waktunya, waktu yang kita miliki yang diberikan oleh Allah untuk belajar dan belajar. Syukron katsiran. Ila liqa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan
kelak dalam wafat diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ini kepada teman, sahabat, handai tolan dan sanak saudara kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.